Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya Zon Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini saya menerangkan bagaimana caranya menghaluskan yaitu biji kecubung yang nantinya akan kita olah menjadi obat oles. Nah, itu. Jadi dalam beberapa hari ini memang konten saya membahas tentang biji kecubung ya. Nah, yang pertama sekali yaitu kita harus mencari dulu buah kecubungnya dulu. Buah kecubungnya usahakan yang sudah tua seperti ini. Nah, dia. Yang sudah tua di pohon dia langsung merekah ya, ataupun dia pecah dari buahnya ataupun kulitnya. Ini menunjukkan bahwasanya biji kecubung ini sudah tua ataupun sudah masak ya, ataupun sudah mateng. Lah dia ciri-cirinya ya. Jadi usahakan ketika kita mencari biji kecubung ini, buah kecubung ini adalah kecubung yang sudah masak di pohon. Tapi yang sudah pecah seperti ini menunjukkan bahwasanya dia sudah benar-benar masak ataupun benar-benar matang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang ini masih muda ya. Nah, ini masih muda. Ini benar-benar muda seperti ini ya. Nah, kalau ini khasiatnya kurang ya. Nah, ini yang benar-benar sudah tua juga ya, sudah terkupas dari kulitnya. Nah, seperti ini. Lalu kita apakan? Biji kecubung sudah tua tadi ini ada dengan dua metode. Metode pertama yaitu dengan cara menggongseng tanpa minyak ya. Dengan cara kita gongseng seperti yang pernah saya terangkan yaitu di konten saya yang sudah lewat itu. Namun alangkah baiknya kalau ini kita pakai dengan metode kedua yaitu dengan cara menjemur. Kita jemur di terik matahari agar dia kering, benar-benar kering, agar mudah kita haluskan. Benar-benar kering sekali seperti ini ya. Ini sudah benar-benar kering. Jadi ketika kita giling ataupun kita haluskan nanti mudah ya, rapuh dia. Seperti ini yang sudah ada di hadapan saya sekarang. Dan dia biji kecubungnya yang telah saya haluskan. Itu ya. Seperti ini. Jadi usahakan ketika kita menghaluskan biji kecubung ini, ya gunakan batu seperti ini. Batu gilingan seperti ini. Tuh. Pakai blender bisa tidak? Agak susah ya kita blender. Yaitu apabila kita menggunakan blender agak susah. Mengapa susah? Kita khawatir nanti sisa bekas blender itu tidak bersih kita cuci, maka ketika kita gunakan untuk menggiling yang lain, kita khawatir nanti akan mabuk ya. Mabuk. Jadi begini juga kalau kita menggunakan batu gilingan seperti ini, kita pastikan gilingan ini benar-benar sudah bersih, sudah steril dari apakah gilingan itu bekas menggiling cabai atau bagaimana ya. Nanti kalau bekas menggiling cabai, kita khawatir nanti ketika kita jadikan obat oles kita akan kepanasan. Setelah halus seperti ini ya, setelah halus dia seperti ini, biji kecubung yang kita jemur tadi kita haluskan seperti ini, maka kita masukkanlah ke dalam botol seperti ini. Ini sudah saya campur dengan menggunakan lemak kelapa. Lemak kelapa. Namun apa-apa saja campurannya selain lemak kelapa, boleh kalau kita punya minyak bulus, boleh kita campur dengan minyak bulus. Kalau kita punya minyak lintah, boleh juga kita campur dengan minyak lintah. Kalau kita punya minyak zaitun, boleh juga kita campur dengan minyak zaitun. Itu. Jadi setelah kita mendapatkan lemak ataupun kita campur dengan lemak kelapa tadi, maka kita jemur. Kita jemur ya. Kita jemur. Semakin lama kita jemur maka semakin bagus, akan semakin mantap khasiatnya. Semakin mantap ya. Ini kurang lebih baru kemarin itu saya buat waktu saya cari kelapa
lemak kelapa ya, atau di hutan itulah dia. Ini dia seperti ini. Nah, ini yang sudah agak lama sedikit. Nah, ini. Jadi kelihatannya memang dia tidak ada minyak, tetapi apabila kita pegang seperti ini, dia ada minyak ya, minyak. Jadi minyak inilah tadi kita oleskan yaitu ke tongkat sakti. Seperti ini kita oleskan. Tapi ingat ya, tidak dibenarkan bubuk kecubung ini untuk jadikan kopi dan jadikan rokok. Ya, hati-hati, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ini sangat berbahaya sekali, memabukkan ya, memabukkan. Tapi bukan mematikan, hanya memabukkan. Cuma mabuk kecubung ini sungguh sangat luar biasa, yaitu bisa kita nanti mabuk 7 hari 7 malam. Kalau nggak percaya coba. Siapa berani coba? Boleh. Itu ya. Bijinya tapi ya bijinya. Seperti ini. Bijinya ini sangat berbahaya sekali. Maka hindarkan dari jangkauan anak-anak, dan juga jangan dicampur dengan kopi, dipakai sebagai minum gitu ya, ataupun dicampur dengan rokok. Jangan ya. Ini saya anjurkan jangan, akan sangat berbahaya sekali, akan memutuskan syaraf-syaraf yang ada pada kita nanti. Itu. Jadi setelah kita oleskan ya, ini memang udah benar ada minyaknya ya, sudah tercampur ya. Seperti ini. Itu. Jadi kita oleskan ya. Kita oleskan ketika kita hendak bertempur. Itu pokoknya sore ya, dari sore sudah boleh kita oleskan. Setelah itu ketika kita hendak mendatangi kekasih kita, maka kita cuci bersih. Ingat ya, cuci bersih, dan tangannya cuci bersih juga. Cuci bersih dengan menggunakan sabun dan juga air hangat. Itu air hangat. Gitu ya. Setelah itu baru. Jadi efeknya mengapa kita gunakan minyak? Karena dia akan ada, kalau tidak kita gunakan minyak, kita khawatir nanti efek itu akan berbahaya ya, kadang-kadang ya. Berbahaya dia. Jadi minyaknya juga ikut meredam ya, agak meredam, yaitu kadar kalau kita katakan racun, bukan racun ya. Itu kadarnya. Jadi dengan adanya minyak kurang gitu, tapi sangat berkhasiat sekali, yaitu untuk membangkitkan gairah. Ya, membangkitkan gairah, dan juga kalau kita agak impoten gitu ya. Jadi kalau sering kita oleskan ini, insya Allah mudah-mudahan akan perlahan-lahan akan sembuh. Itu tanda-tandanya lelaki sehat itu apabila pagi hari, maka ketika kita bangun tidur, maka kita punya ayam pun ikut berkokok, ayam berkokok, kita punya pun ikut berkokok, ataupun burung ikut berkicau. Itulah tanda-tanda kita sehat ya. Jadi kalau ketika kita bangun tidur, burung juga tidak berkokok, ayam tidak berkokok, maka itu tanda-tanda kita sudah diambang impoten, ataupun diambang lemah syahwat. Dia sudah diambang lemah syahwat, maka segerakanlah lakukanlah itu dengan mencari ramuan-ramuan. Kalau dengan ramuan yang juga tadi tidak ada memberikan efek apapun kepada pemakai, itu maka usahakanlah itu dengan cara meminum ramuan dan lakukan pemijatan ataupun terapi. Tapi ingat para pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu ya, serbuk kecubung tadi ini bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan. Sekali lagi saya ulangi, bukan untuk membesarkan dan bukan juga untuk memanjangi. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jadi sebelum saya akhiri ya, semoga ini bermanfaat. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi ya. Akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.